Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang ini kita akan membicarakan tentang az-zammu wal madhu, cacian dan pujian. Dalam kehidupan masyarakat, hampir semua orang menginginkan pengakuan dan keberadaannya. Semua orang ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain, sehingga terkadang kita merasa tersinggung, merasa tidak terhormat jika tidak diperhatikan oleh orang lain. Lebih-lebih kalau kita dihina. Dan semua orang berharap hidup itu mendapatkan apresiasi atau pujian dari orang. Di dalam surat Al-An'am ayat 188, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannal ladzina yafrahuna La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'alu wala fala tahsabannal ladzina atau fala tahsabannahum bima fazatim minal adzab walahum adzabun alim. Ayat ini semula diturunkan merespon sikap orang-orang Yahudi. Dalam sebagian riwayat dikatakan ayat ini turun menyindir orang-orang munafik. Orang Yahudi itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, mereka sudah sangat tahu informasi tentang kehadiran seorang Rasul. Di dalam Taurat maupun Injil sudah sangat jelas sifat-sifat dan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah
datang dan diutus oleh Allah, mereka menyembunyikan, bahkan mengubah informasi yang ada di dalam kitab mereka, dan kemudian banyak mendapatkan respon dan pengaruh. Akhirnya orang-orang Yahudi banyak yang tidak tahu dan tidak percaya atas kehadiran Rasul. Dan tokoh-tokoh Yahudi kemudian merasa bangga, merasa senang. Karena itu Allah menyindir, jangan kamu kira orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak jujur itu kemudian mereka bangga dan bahagia. Wala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Dan jangan kamu kira dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap kecurangan orang-orang Yahudi itu, mereka akan bisa selamat dari azab. Walahum adzabun alim. Bahkan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sebagian riwayat mengatakan ayat ini menyindir orang-orang munafik yang ketika diajak oleh Rasulullah berjihad, mereka kemudian beralasan macam-macam. Dan Rasulullah percaya itu. Tidak suudzon, tidak curiga. Kemudian ketika Rasul datang dengan kemenangan yang gilang gemilang, mereka juga merasa seakan-akan bangga dengan kemenangan Rasulullah. Tapi Rasul diingatkan, jangan dikira orang-orang munafik itu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, kemudian ikut bangga seakan-akan mendukung Islam, mereka nanti tidak disiksa oleh Allah. Ini persoalan hati nurani, ketidakjujuran di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan pujian-pujian ini, kita juga kadang-kadang hampir mirip sikapnya dengan orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam surat An-Nahl ini. Sehingga Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam sebuah kalam hikmahnya mengatakan, An-nasu yahmadunaka lima yadhunnuna fika. Masyarakat atau orang banyak sering memuji kamu karena mereka menyangka bahwa kamu itu orang baik. Dilihat penampilannya, kelihatan alim, khusyuk, ahli ibadah. Sehingga orang mengira orang-orang yang punya sikap seperti itu adalah orang yang baik. Termasuk banyak orang memuji kita ketika kita melakukan sesuatu dan aib kita ditutupi oleh Allah. Orang melihat kita selalu baik. Kata Syekh Ibn Athaillah, mereka menyangka kamu baik itu karena hanya menduga-duga, tidak mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu. Maka kata Ibn Athaillah, fakun anta maka jadilah kamu zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Ketika kamu dipuji orang, karena mereka itu hanya menduga apa yang ada di dalam diri kamu, maka bersiap-siaplah kamu mencelah diri kamu sendiri, karena kamu lebih tahu sebenarnya bagaimana hakikat dari dirimu. Jadi Ibn Athaillah mengatakan, orang itu kebanyakan senang kalau dipuji. Sehingga kalau tidak dipuji atau dicaci merasa jengkel, merasa sedih. Inginnya itu dipuji terus. Padahal orang lain hanya melihat secara lahiriah. Kita ini sering dipuji orang karena orang tidak tahu bagaimana kita yang sebenarnya. Di luar kelihatan baik, santun,
ahli ibadah, tetapi mungkin di rumah kita jahat. Keras terhadap istri, terhadap anak-anak. Bahkan kadang-kadang karakter kita yang tidak baik itu ketika kita di luar ditutupi oleh Allah. Oleh karena itu maka hidup ini, kata Rasulullah, boleh saja orang itu berharap diakui orang lain, mendapatkan apresiasi dari orang lain, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya orang menghargai kita itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau andaikan dibuka, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang terhormat. Kehormatan yang kita miliki itu semata-mata anugerah Allah karena aib kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Satu saat kata Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan dari ayahnya, beliau mengatakan kana rajulun yahmadu rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada seorang sahabat memuji temannya, memuji orang lain di hadapan Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda atau mengingatkan, qata'ta unuqa akhika. Kata Rasulullah, kamu jangan memenggal leher temanmu. Qata'ta unuqa akhika miraran. Kata Abdurrahman bin Abi Bakrah, Rasulullah menegur sahabat yang muji temannya itu, kamu jangan memenggal leher temanmu. Itu diucapkan berulang kali. Dan beliau mengingatkan, boleh saja idza qulta li sahibika bil madhi faqul ana amdahuhu wallahu yuhsibuhu. Saya hanya bisa memuji karena yang saya lihat adalah lahiriahnya. Tapi hakikat yang bisa menghitung dan menilai seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka peringatan Syekh Ibn Athaillah ini patut menjadi renungan kita karena kita ini sering terjebak merasa bangga ketika dipuji oleh orang lain. Padahal Rasulullah ingatkan, kalau dipuji orang itu harus introspeksi. Mungkin orang lain melihat kita baik secara lahiriah, tetapi di dalamnya mereka tidak tahu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu bagian dari salah satu cara kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, supaya kita tidak berlebihan membanggakan diri, sehingga kelihatannya kita ini baik di mata orang, banyak ibadah, mungkin di mata Allah tidak ada apa-apanya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita dilihat orang menjadi orang baik, hendaklah kita introspeksi diri, dan pujian-pujian itu hendaklah kita jadikan motivasi untuk mewujudkan apa yang diduga oleh orang lain. Ulama-ulama salaf dulu ketika dipuji itu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kami, jangan engkau siksa kami bima yaqulun, karena perkataan banyak orang. Semua orang melihat saya ini orang baik, tapi sejatinya yang tahu kebaikan saya hanyalah engkau. Maka orang-orang dulu selalu berdoa kalau dipuji orang itu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampuni kami ya Allah, karena mereka yang memuji saya itu tidak tahu saya yang sebenarnya. Yang ketiga, waja'alni khairan mimma yadhunun, dan jadikan pujian orang yang baik itu betul-betul menjadi kenyataan di dalam diri saya.
Itu sikap kita sebagai seorang mukmin ya. Itu kalau dipuji orang ya harus merasa bahwa pujian-pujian itu bagian dari motivasi kita. Agar kita bisa mewujudkan apa yang dilihat orang baik. Kalau ada orang bilang kita ahli ibadah, padahal ibadah kita masih belum stabil, itu harus menjadi dorongan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah jadi pembicaraan orang dalam hal qiyamul lail. Banyak orang mengira bahwa Sayyidina Umar itu setiap malam qiyamul lailnya itu semalam suntuk. Padahal realitanya beliau hanya melaksanakan qiyamul lail itu nisful laili. Hanya separuh malam. Sehingga ketika banyak orang menduga hebat qiyamul lailnya itu non-stop dan semalam suntuk, padahal realitanya tidak seperti itu, maka kemudian Sayyidina berusaha. Bagaimana yang dikatakan orang itu menjadi realita dalam kehidupan saya. Nah itu kita juga sering begitu, kadang-kadang dianggap orang baik, tapi sebenarnya kita sadar apa yang dikatakan orang itu tidak seperti itu. Nah inilah maka untuk meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan kita, salah satunya kita menjaga hati agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan pujian-pujian orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kita selalu introspeksi, kemudian sadar bahwa kita itu sebenarnya belum sempurna. Andaikan ada kesempurnaan yang sangat sedikit, itu pun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.